Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Suwarno Putri, mahasiswi S1 Keperawatan STIKIM. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi remaja. Menurut jurnal yang saya baca, yang berjudul Pengembangan Metode Pelatihan dengan Problem CAR dalam peningkatan pengetahuan dan sikap remaja tentang kesehatan reproduksi. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja terjadi akibat rendahnya pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia pada tahun 2007 menunjukkan bahwa pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja relatif masih rendah. 47,9% remaja perempuan tidak mengetahui kapan seseorang perempuan memiliki hari atau masa subur. Pengetahuan remaja laki-laki tentang mimpi basah hanya 24,4%. Pada kondisi ini, remaja membutuhkan informasi mengenai kesehatan reproduksi. Pada pasal 48 ayat 1, pada huruf B, menyebutkan bahwa peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga atau BKKBN, mengembangkan program generasi berencana atau yang disebut dengan genre bagi remaja melalui wadah pusat informasi dan konseling remaja atau yang sering disebut dengan PIK remaja. PIK Remaja adalah salah satu wadah yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja, mampu memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, 8 fungsi keluarga, triad KRR, yaitu seksualitas, HIV/AIDS, dan nafsa, keterampilan hidup, gender, dan keterampilan advokasi serta KIE. Menurut Kepala UPT, Bapermasper, dan KB, Kecamatan Semarang Utara, kondisi PIK remaja Semarang Utara kian tahun semakin menurun. Hal ini dilihat dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan harapan, seperti kegiatan di lapangan masih kurang, kurangnya keseriusan dalam memberikan penyuluhan, kurangnya antusias dalam perkumpulan yang semestinya dihadiri, regenerasi pengurus dan pengelolaan administrasi PIK remaja, sehingga PIK Kecamatan Semarang Utara belum mampu membantu mengatasi masalah remaja di Semarang Utara. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemberian pengetahuan pada anggota PIK remaja melalui pelatihan. Pelatihan diberikan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang seksualitas, HIV/AIDS, dan nafsa. Meningkatkan sikap dan pengetahuan tentang penanggulangan masalah remaja. Belajar berdasarkan masalah atau BBM merupakan inovasi dalam pembelajaran karena belajar berdasarkan masalah kemampuan berpikir betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Menurut Sukiarso, pada tahun 2007, pelatihan dengan metode BBM meningkatkan pengetahuan dan mempertahankan pengetahuan lebih lama dibandingkan metode konvensional atau ceramah. Media yang digunakan dalam pelatihan berupa problem card, berisi tentang masalah-masalah kontekstual berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. Pada penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti. Hasil dari penelitian ini adalah rekapitulasi skor pengetahuan dan sikap remaja tentang kesehatan reproduksi. Pre-test, post-test ke-1, dan post-test kedua dapat dilihat pada tabel 1. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan dan sikap remaja tentang kesehatan reproduksi dilihat dari nilai rata-rata pada pre-test, post-test ke-1, dan post-test kedua. Rekapitulasi penilaian pelaksanaan pelatihan dan keterampilan fasilitator pada siklus pertama dan siklus kedua dapat dilihat pada tabel 2. Penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian pelaksanaan pelatihan pada siklus pertama dan siklus kedua mengalami peningkatan, dibuktikan dengan 3 unsur yang semula kategori cukup pada siklus pertama, meningkat menjadi kategori baik pada siklus kedua, yaitu ketepatan waktu pelaksanaan, suasana pelatihan, dan alat bantu yang digunakan saat pelaksanaan pelatihan. Penelitian ini menggunakan problem card, yaitu suatu alat bantu atau media yang digunakan dalam pelatihan berisikan suatu masalah yang aktual yang berkaitan dengan informasi kesehatan reproduksi. Menurut teori Elwigren, dinyatakan bahwa dalam pendidikan kesehatan, pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor pemungkin, seperti penggunaan media dalam pendidikan kesehatan atau pelatihan. Peningkatan pengetahuan remaja tidak dapat dilepas dari peran media problem card yang memiliki beberapa kelebihan, antara lain dapat meningkatkan motivasi pada responden karena dalam problem card berisi masalah yang aktual yang patut untuk didiskusikan.
Cara ini dapat menciptakan suasana belajar yang efektif karena mendorong responden untuk berpikir dalam menjawab pertanyaan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Untuk intervensi selanjutnya adalah upaya meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja tentang kesehatan reproduksi. Perlu ditingkatkan lagi ya agar remaja lebih bisa merawat dan menjaga dirinya sendiri, baik itu fisik, mental, dan sosial, yang penting untuk dimengerti oleh remaja. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan problem car dalam pelatihan mampu meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja tentang kesehatan reproduksi. Menggunakan problem car sebagai metode pelatihan untuk menarik perhatian dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja tentang kesehatan reproduksi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.